Setahun pandemi virus COVID-19 terjadi di Indonesia, ahli epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya menilai penanganan pemerintah Indonesia masih kurang efektif. Tracing dan testing masih kurang dilakukan. Hal itu dikhawatirkan dapat berpotensi menjadi endemi. Ahli epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya Windu Purnomo menilai penanganan pandemi virus COVID-19 di Indonesia selama setahun ini masih kurang efektif, terutama dalam hal testing dan tracing. Menurutnya seharusnya pemerintah lebih gencar melakukan testing dan tracing. Hal ini dikarenakan jumlah testing dan tracing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini masih di bawah angka 3%. Bahkan jumlah testing hingga 1 Maret 2021 merupakan yang terendah dalam 4 bulan terakhir. Selain itu, Windu juga menilai tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan semakin menurun akhir-akhir ini. Hal itu dikarenakan adanya laporan penurunan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Padahal penurunan tersebut disebabkan jumlah testing yang masih kurang. Selain itu, anggapan masyarakat bahwa vaksin bisa mencegah penularan virus COVID-19 juga menjadi penyebab menurunnya tingkat disiplin masyarakat. Oleh karena itu, menurut Windu, pemerintah harus serius melakukan penanganan pandemi COVID-19. Karena jika tidak, pandemi akan terjadi terus-menerus dan bisa berpotensi menjadi sebuah endemi. Masih seperti ini ya, testing dan tracing yang sangat rendah ya, dan malah kemarin turun sampai titik nadir ya, yang dalam 4 bulan terakhir ya, kembali seperti itu ya kan. Tentu kalau kita masih seperti ini, ditambah protokol kesehatan yang melemah di masyarakat, ya tentu pandemi ini tidak cepat berakhir. Baru kita nunggu berakhirnya ya nanti setelah 3,5 tahun, itu pun juga tidak ada jaminan ya. Ya kalau kita hanya mengandalkan pada vaksinasi tadi, ya. Maka kalau kita mau seperti ini terus, ya yang terjadi pandemi tidak berakhir, ya. Padahal kalau kita mau lebih keras, ya maka tingkat penularan akan turun, dan target kita adalah turun tingkat penularan itu dengan ukuran namanya bilangan reproduksi efektif (RT), itu harus kurang dari 1. Yang sampai saat ini RT nasional kita masih di atas 1. Berarti artinya wabah masih terus berlangsung. Sejak 2 Maret 2020, secara resmi pemerintah Indonesia mengumumkan 2 kasus pertama virus COVID-19 di Indonesia.